Jangan silap langkah, ya. Silap hari nanti Indonesia yang akan musnah. Tindakan agresif penembakan warga negara Indonesia atau WNI oleh aparat Malaysia ini jelas melanggar hukum hak asasi manusia secara internasional. Meski pada saat itu status warga negara Indonesia dinyatakan ilegal. Sebab status undocumented atau ilegal bukan alasan untuk melakukan eksekusi tanpa peradilan. Penembakan tanpa keputusan pengadilan adalah pelanggaran hukum internasional. Dalam HAM, kejadian ini disebut summary execution atau extrajudicial killing. Konflik antara Indonesia dan Malaysia pada tahun 1963 sepertinya masih menjadi bayang-bayang bagi sebagian generasi tua di Malaysia. Bagaimana tidak? Baru-baru ini, seorang pengacara senior asal Malaysia, Kamarudin Guam atau bernama asli Kamarudin Rahmat, mengeluarkan pernyataan provokatif terkait demonstrasi di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Bukannya menenangkan situasi bagi masyarakat kedua negara, ia justru menyebarkan fitnah dan provokasi melalui media sosialnya. Salah satu pernyataan yang disampaikan adalah menuduh mereka yang membela korban penembakan warga negara Indonesia oleh aparat Malaysia diru sebagai antek komunis hanya karena mereka mengenakan ikat kepala merah. Video provokasi serangan buruh ke atas Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, ya. Saya dimaklumkan oleh rakan TikTok saya, ramai yang membaling telur kebangunan kedutaan adalah terikut-ikut terpengaruh dengan PKI, Parti Komunis Indonesia, ya. Kerana itu mereka lilit kain merah di kepala. Merah itulah warna komunis, tuan-tuan, ya. PKI dulu semua gunakan warna komunis merah, dan mereka juga yang menggunakan slogan Ganyang Malaysia semasa zaman Bapak Soekarno jadi presiden hampir 50 tahun dahulu. PKI lah di belakang agenda Ganyang Malaysia, dan nampaknya pengaruh PKI masih menebal di Indonesia, dan kita sangat yakin. Saya percaya dengan komen-komen yang dibuat oleh rakan TikTok dari Indonesia bahawa pendemo itu adalah mereka-mereka yang terpengaruh, ya. Saki baki Soekarno musibat, kata Bapak Faristan, ya. Mereka adalah terpengaruh dengan agenda PKI, ya. Kerana itu nampak merah di kepalanya. Tuduhan ini tidak hanya tidak mendasar, tapi juga menunjukkan ketidaktahuan sejarah. Lebih jauh lagi, Kamarudin Ahmad juga memperingatkan Indonesia agar tidak menganggap Malaysia sebagai negara yang lemah, seraya membanggakan kerjasama militernya dengan Inggris, yaitu negara induk mereka. Saya menganggap video-video provokasi ini tidak sihat, ya. Mungkin mereka ingat Malaysia ini sebuah negara yang kecil dibandingkan dengan Indonesia, maka boleh diperlekehkan sahaja. Dan saya juga ingatkan kepada pihak-pihak provokator ini bahawa Malaysia ada perjanjian pertahanan dengan Britain, di mana-mana negara yang menyerang Malaysia, Britain akan campur tangan, ya. Semoga dengan ulasan saya itu dapat menghentikan video-video provokasi tersebut. Saya nak bagi tahu, ya, kepada pihak-pihak di Jakarta yang rajin buat video-video provokasi ini, ya. Sekiranya berlaku perang, ya, antara Indonesia dengan Malaysia, Britain, ya, United Kingdom akan bersama Malaysia, kerana Malaysia ada perjanjian pertahanan dengan United Kingdom, ya. Kita panggil Defence Pact. Dan mana-mana negara yang menyerang Malaysia, United Kingdom akan campur sama. Maka jangan terkejut jika satu hari nanti tengok submarine nuklear United Kingdom sudah berada di Selat Melaka. Itu dia, ya. Jangan main-main, ya. UK dia ada lebih kurang 20 submarine nuklear. Dan Indonesia kena fikir baik-baik. Jangan kepada mereka yang buat video-video mencetuskan kononnya serang Malaysia, ya. Jangan silap langkah, ya. Silap hari nanti Indonesia yang akan musnah apabila submarine nuklear United Kingdom turut bersama
membela Malaysia, ya. Itu dia. Supaya saya berharap sangat saya punya ulasan ini, ya, menghantar mesej yang sangat jelas kepada mereka-mereka khususnya di Jakarta. Saya lihat banyak yang berada di Jakarta, ya, yang membuat video provokasi. Namun, jika kita melihat kembali sejarah konfrontasi pada tahun 1963 antara Indonesia dan Malaysia, sebenarnya bukanlah perang yang terbuka, melainkan operasi infiltrasi saja. Operasi ini merupakan strategi militer yang biasa digunakan sebagai pemicu untuk memberikan alasan atas tindakan militer yang lebih besar. Ibarat mau membakar sebuah buku, operasi infiltrasi hanyalah sebuah pematik atau percikan dari korek yang bukanlah apinya. Karena faktanya, kala itu tidak ada pengerahan kekuatan militer secara besar-besaran dari Indonesia, seperti jet tempur atau kapal destroyer. Padahal kala itu, Indonesia memiliki 2 kapal destroyer serta berbagai peralatan militer berat lainnya. Selain itu, Malaysia nampaknya tidak memahami bahwa dalam sejarah panjang perjuangan Indonesia, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang jauh lebih dahsyat dibandingkan konflik kecil seperti 1963. Peristiwa seperti Bandung Lautan Api, 10 November di Surabaya, Operasi Gagak, Operasi Krai, hingga pertempuran Membatan di Riau adalah bukti nyata bagaimana Indonesia telah terbiasa menghadapi situasi yang jauh lebih sulit. Lebih ironis lagi, Kamarudin Ahmad dengan bangga membanggakan hubungan Malaysia dengan Inggris, seolah-olah itu adalah jaminan kekuatan. Padahal, kalau kita mau melihat situasi Eropa saat ini, sedanglah tidak baik-baik saja. Inggris sendiri saat ini menghadapi berbagai masalah ekonomi yang serius, mulai dari pertumbuhan ekonomi yang stagnan yang hanya berada di angka 0 hingga 0,4%, inflasi hingga 2,6%, tingkat pengangguran naik menjadi 4,3%, hingga pasokan energi yang terhambat akibat konflik dengan Rusia. Utang publik Inggris bahkan telah mencapai 2,59 triliun pound sterling atau sekitar 100% dari PDB mereka. Selain itu, bunga utang sebesar 5,05% harus dibayar di setiap tahunnya. Lebih konyol lagi, ada kalimat bahwa Inggris memiliki 20 kapal selam nuklir yang ditempatkan di Selat Malaka. Fakta berbicara bahwa Angkatan Laut Kerajaan Inggris saat ini hanya mengoperasikan 9 kapal selam. Dengan anggaran militer yang hanya sebesar 2,3% dari PDB mereka, mustahil Inggris mampu mengoperasikan lebih dari jumlah tersebut. Nah, pertanyaannya sekarang, Kamarudin Paguam atau Kamarudin Ahmad tidak hanya tidak berdasar atas semua yang dibicarakan, tetapi juga menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap sejarah dan geopolitik global saat ini.